Bapak, Ibu, saudara sekalian, tamu kita adalah Bapak Indra Cahya. Beliau sukses dalam perjalanan karirnya sampai terakhir beliau sebagai project manager di beberapa bandara besar. Beliau sebelumnya adalah pejabat di Kemenhub. Jabatan terakhir beliau adalah proyek manager di pembangunan Bandara Udara Internasional Jawa Barat. Latar belakang beliau lulusan ITB. Proyek yang beliau tangani sukses, mungkin nanti dijelaskan oleh beliau langsung. Kita langsung tanyakan ke Pak Indra. Apa kabar Pak Indra? Baik Pak Tommy, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Sehat ya? Baik. Sehat? Ya. Jadi karena nggak bisa ketemu ya saya udah bikin ini aja lah video teman-teman gitu yang sukses di karirnya. Ya Pak Indra, saya udah bicara kan sebelumnya bahwa saya membuat video ini untuk sharing pada masyarakat ya. Perjalanan karir dari beberapa orang. Nah ini termasuk Pak Indra ya. Bisa sedikit singkat gitu latar belakang. Kita mulai dari pendidikan lah. Baik Pak Tommy, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang tentunya nanti melihat tayangan ini, saya ingin sampaikan bahwa saya tinggal di Bandung waktu itu. Saya dari SD sampai dengan SMA di Bandung. Kemudian saya kuliah di ITB. Saya waktu itu mengambil jurusan interior designer, arsitek interior lah istilahnya kalau yang populer saat itu. Nah, dalam perjalanannya saya waktu itu untuk tugas akhir saya mengambil tema airport. Itu sekitar tahun 80 ya, 80-81. Saya masih ingat betul. Jadi tentang airport. Nah, airport dalam konteks dari sisi interior designer. Nah, di sini saya mendapatkan referensi banyak sekali dari wawancara-wawancara saya dengan pejabat-pejabat di Kementerian Perhubungan waktu itu, Direktorat Bandar Udara. Nah, dari sana saya menjadi tertarik sehingga dalam tugas akhir saya membuat tentang airport. Waktu itu saya membuat airport di Yogyakarta walaupun skalanya masih belum terlalu besar. Ya. Akhir cerita, setelah saya lulus kuliah, saya karena masih di bidang airport, saya mencoba mendaftar sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dalam hal ini Direktorat Bandar Udara, waktu itu namanya Direktorat Pelabuhan Udara, itu sekitar awal tahun 80-an. Nah, disitulah saya mulai belajar mengenai airport. Dan proses berlanjut sampai dengan saya selesai di tugas kepemerintahan. Kalau sekarang itu istilahnya ASN, itu sekitar 2008 lah, 2007. Tapi sebelumnya saya juga pernah ditugasi menjadi project manager dari bandara-bandara skala besar di Direktorat Bandar Udara. Nah, selanjutnya setelah itu saya full swasta ya. Saya melanjutkan karir di Angkasa Pura II. Angkasa Pura II sekitar tahun 2011. Nah, itu sampai dengan tahun 2015. Di sana saya ditugasi sebagai kepala project management unit, seperti project manager dalam skala besar. Nah, waktu itu menangani grand design daripada Soekarno-Hatta. Dan salah satu yang menjadi masterpiece-nya waktu itu adalah harus membangun Terminal 3 Ultimate dan fasilitas pendukungnya. Seperti apron, seperti terminal, seperti fasilitas-fasilitas sisi udara lainnya. Ini kalau gedung terminal ini dalam perencanaan awal adalah kurang lebih 380.000 meter persegi. Dapat dibayangkan bahwa ini adalah bandara udara terbesar saat itu dan bisa menampung kurang lebih 25 juta penumpang per tahun. Nah, inilah tantangan besar. Waktu itu kami ditargetkan bahwa harus selesai tahun 2015. Namun demikian, atau 850 hari sejak kontrak. Namun demikian selesainya
molor sampai dengan 2017. Tidak apa, tapi hasilnya adalah menjadi maksimum. Waktu itu saya bekerja di situ sampai dengan 2015. Terminal 3 ini adalah suatu kebanggaan karena dalam perencanaan maupun konstruksinya itu adalah lead-nya semua adalah dari source-nya dari konsultan lokal maupun kontraktor lokal semua. Jadi ini suatu kebanggaan bahwa Indonesia bisa membangun bandara sebesar ini tanpa bantuan biaya maupun tenaga ahli dari asing. Inilah yang menjadi suatu kebanggaan. Nah, di sini adalah suatu tempat belajar bagi kita semua bahwa Indonesia bisa. Inilah menjadi cikal bakal airport-airport selanjutnya yang berkarakter internasional yang hampir semua tipikalnya sama di seluruh dunia dalam perencanaan airport skala besar ini. Kira-kira itu Pak Komisaris sementara. Iya. Waktu itu sebagai project manager ya Pak ya untuk T3 ini, waktu itu apa ya Pak jabatannya posisi? Ya, saya waktu itu adalah kepala project management unit. Jadi di sini yang tidak hanya memanage daripada Terminal 3, tapi memanage daripada proyek-proyek lainnya yang mendukung Terminal 3. Salah satunya adalah pembuatan perimeter, pembuatan main power house, pembuatan jalan-jalan penghubung, east connection taxiway. Nah, itu semua yang sudah tertuang di dalam grand design. Nah, inilah yang menjadi suatu kebanggaan. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi juga. Pada saat bersamaan dengan awal pembangunan Terminal 3 ini, pemerintah Jepang waktu itu melalui JICA menawarkan bahwa mereka juga akan membantu Indonesia dari segi pembiayaan maupun perencanaan. Mereka sudah presentasi layout-nya seperti bagaimana, perubahan master plan-nya seperti apa. Namun kebijaksanaan dari pemerintah waktu itu sudah tidak memerlukan lagi bantuan luar negeri, PLN ya waktu itu dari JICA. Nah, inilah yang menjadi suatu kebanggaan bahwa kita bisa. Kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa Jepang ini dalam konteks Greater Metropolitan Development Project. Waktu itu mereka sedang berusaha menselaraskan membangun antara pengembangan Soekarno-Hatta dan pembangunan bandara udara di Karawang saat itu. Ya. Kira-kira begitu Pak Kami. Iya. Pak Indra, ini T3 ini berapa luasnya ya? 380 meter persegi. 380.000. Ya. Jadi kalau dibanding dengan Halim berapa ya itu ya? Wah, Halim itu sekitar 40 ribuan. Nah, jadi 9 kalinya ya? Ya, betul. Jadi sebagai ilustrasi, Medan ya, Kuala Namu itu 110.000 meter persegi. Kalaupun Kertajati itu juga sekitar 96.000 meter persegi. Jadi ini adalah pembangunan terminal terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini. Yang menjadi constraint apa Pak waktu itu? Baik Pak Tommy. Jadi kalau pembangunan bandar udara sekaligus ada operation di situ adalah pekerjaan yang sangat luar biasa sulit. Ini adalah hambatan utama. Jadi kita harus membangun bandara dengan keterbatasan keuangan, keterbatasan aksesibilitas, mobilitas dari logistik maupun site management. Di sisi lain tuntutan dari operation harus tetap beroperasi. Nah, inilah fungsi koordinasi, kekuatan dari pimpinan proyek, kemampuan organisasi, kemampuan menegosiasi dengan pihak operasional, dengan pimpinan. Nah, ini dengan masyarakat di sekitar bandara ini sangat diperlukan. Nah, ini adalah salah satu kesulitan yang cukup signifikan. Jadi, salah satu yang menjadi hambatan pada waktu itu, dengan pembangunannya Terminal 3 ini, kita harus menutup pintu M1 yang di belakang. Sedangkan pintu M1 itu adalah akses mobilitas manusia dan kendaraan dari arah Tangerang menuju Jakarta lewat Tol Soekarno-Hatta. Sehingga kita pikirkan, kalau itu kita tutup, solusinya harus bagaimana? Sehingga kita membuat solusi dengan menyalurkan ke perimeter utara maupun perimeter selatan. Nah, ini pun menjadi hambatan karena desain perimeter kan bukan untuk
kendaraan yang dalam skala lalu lintas hariannya tinggi. Nah, disitulah awal-awal kesulitan dengan masyarakat, timbul protes, timbul aksiden, dan macam-macam. Nah, di sini adalah paling berat, periode paling berat dalam pembangunan Terminal 3 Soekarno-Hatta ini. Lalu Pak Indra, ini kan cukup besar ininya proyeknya, dan bebanan juga cukup besar, risk manajemennya juga cukup besar. Apa yang membuat Pak Indra itu optimis mau menghandle pekerjaan ini? Artinya modal apa menurut Pak Indra untuk menangani proyek sebesar ini? Baik, jadi modal dasar saya adalah satu trust dari pimpinan kepada saya. Itu modal dasar. Tanpa itu, apapun kemampuan saya tidak akan bisa melaksanakan dengan baik. Jadi pimpinan saat itu memberikan suatu kepercayaan yang menurut saya cukup luar biasa, bahwa saya bisa mengkoordinasikan semua kegiatan di dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan proyek-proyek yang dalam lingkup grand design. Dan dari sisi dalam, saya selalu mengatakan kepada teman-teman, staf maupun kontraktor maupun konsultan, bahwa di sini tidak ada hero, tidak ada yang menonjol sendiri, maupun saya. Jadi semua itu dalam suatu konteks koordinasi terpadu. Dan lead-nya hanya satu waktu itu, yang diberi kepercayaan oleh pimpinan. Itu adalah kunci utama dalam melaksanakan, memberikan kepercayaan diri kepada saya waktu itu, bahwa saya yakin bisa. Kira-kira itu, Pak Tommy. Oke. Jadi dari sisi internalnya pun, saya juga menekankan bahwa tidak bisa bekerja sendiri-sendiri tanpa program agenda yang telah ditentukan oleh perusahaan waktu itu. Kira-kira gitu. Dan tentu bekal pengalaman juga penting ya Pak ya. Ya, betul. Dan saya juga sudah pernah menangani proyek besar. Saat itu sekitar tahun 99 sampai dengan 2005. Itu waktu itu saya dipercaya oleh pemerintah untuk sebagai project manager pengembangan Bandara Udara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Nah, walaupun skalanya kecil, namun tantangannya tidak kalah besar dengan bandara yang skala luas. Karena kalau di bandara di daerah itu seringkali figur seorang project manager itu apa tindakannya itu langsung mendapatkan respon, apakah itu negatif, positif dari masyarakat maupun stakeholder lainnya. Ya. Jadi salah satu contoh adalah bila kita mengembangkan suatu area, di situ masih ada lahan-lahan dari rakyat yang belum terbebaskan. Nah, itu adalah kendala-kendala yang sangat menyulitkan. Tanah yang sudah digarap dan harus diselesaikan pada jadwal konstruksi, area itu sudah mulai jadwal dikerjakan, sedangkan di situ ada hambatan rakyat ataupun penggarap lahan itu sendiri masih bekerja di situ. Nah, disitulah kemampuan komunikasi, kemampuan koordinasi dengan stakeholder lainnya itu diperlukan. Namun dengan adanya itu perlahan-lahan stakeholder ini menaruh kepercayaan kepada kita ini di proyek. Nah, dengan demikian akan menjadi lebih mudah lagi kita menjalankan amanah yang ditugaskan. Namun demikian, kalau untuk dari sisi internal, artinya dengan konsultan dan kontraktor, karena sudah diplan sejak awal, perencanaannya rinci, terukur, biayanya jelas, itu tidak terlalu menjadi hambatan buat kami dalam melaksanakan. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Pak Indra, setelah dari menangani proyek ini, T3 lalu, kalau nggak salah Kertajati kan, Pak? Ya, baik. Jadi saya dalam menangani Terminal 3 Grand Design ini, perlu saya sampaikan, saya tidak selesai sampai dengan 100%. Jadi kurang lebih waktu itu saya bekerja di situ sampai progresnya kurang lebih untuk Terminal 3 adalah 40%. Jadi sudah selesai substructure, fondasi, sebagian struktur, sebagian atap. Namun belum sampai dengan selesai. Ini untuk Terminal 3. Nah, pada waktu itu karena ada pergantian policy dari pimpinan, saya harus berhenti di situ. Namun demikian, setelah itu saya dipercaya oleh Gubernur Jawa Barat waktu itu dengan Kepala Dinas Provinsi
Perhubungan Provinsi Jawa Barat, saya dipercaya untuk membangun Bandar Udara Kertajati yang lokasinya di Majalengka. Dapat saya sampaikan juga bahwa ini adalah tantangan yang lain lagi dengan profil yang di Soekarno-Hatta. Di sini adalah membangun suatu lahan yang greenfield ya istilahnya, dari lahan yang kosong sama sekali. Kemudian di situ ada dari target master plan 1.800 hektar, ya kurang lebih sama dengan Soekarno-Hatta, namun yang telah dibebaskan secara bertahap oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat waktu itu sampai saat ini kurang lebih 1.080 hektar. Dapat saya sampaikan bahwa pembangunan Bandar Udara Kertajati ini dari sisi udara pembiayaannya dilakukan oleh APBN, dalam hari ini Kementerian Perhubungan, dan sebagian juga oleh Angkasa Pura II untuk perpanjangan runway sepanjang 500 meter. Jadi sisi udara runway di Bandar Udara Kertajati ini adalah 3.000 meter sampai dengan saat ini. Kalau sisi darat yang menjadi tanggung jawab kami waktu itu sebagai project manager adalah membangun terminal kurang lebih 96.000 meter persegi. Kemudian akses jalan, kemudian membuat kargo, kemudian membuat tower, kemudian membuat fasilitas penunjang seperti main powerhouse, kemudian membuat bangunan-bangunan penunjang lainnya. Jadi waktu itu kami diberi waktu kurang lebih 2,5 tahun dan alhamdulillah selesai pada waktunya. Cepat sekali ya. Kira-kira begitu. Iya. Pak Indra, ini kan proyeknya besar-besar. Jadi tadi saya menanyakan mengenai untuk menangani proyek itu, selain trust tadi dari atasan, pengalaman, ya mungkin ada hal lain. Ya, baik. Jadi menurut saya, apakah itu sebagai pengalaman, apakah itu sebagai pandangan teori. Jadi saya banyak membaca mengenai kiat-kiat mengelola proyek. Artinya di sini manajemen construction. Yeah. Jadi pertama adalah basic communication. Saya selalu mengutamakan yang utama adalah basic communication. Basic communication ini saya bila itu terjadi dengan baik itu akan menjadikan kepercayaan diri lebih tinggi lagi. Jadi basic communication ini tidak hanya dengan stakeholder terkait dengan kegiatan konstruksi, tapi juga dengan stakeholder lainnya, contoh dengan Pemda, dengan PU, dengan PLN, dengan pensuplai air, dengan masyarakat sekitar yang terdampak oleh kegiatan pembangunan bandara. Jadi komunikasi ini memberikan langsung respon, kan? Dari situ kita bisa melihat kita seperti apa nih, apakah ditolak, apakah tidak. Nah, disitulah timbul suatu kebiasaan yang akhirnya membuat percaya diri. Kalau dari sisi dengan internal tim, saya berkali-kali mengatakan bahwa kita itu adalah teamwork. Gitu. Jadi semua unit-unit di bawah ini tidak boleh membuat agenda-agenda tersendiri. Gitu. Agendanya sudah kita gariskan dalam pimpinan, dalam suatu SOP project, dalam suatu mekanisme project, sehingga semua sudah menjadi bagian daripada SOP maupun mekanisme project itu. Mereka akan bekerja sendiri-sendiri. Dari sisi kami hanya tinggal monitor apakah sesuai, apakah tidak. Nah, ini juga memudahkan kami bekerja. Artinya tidak mengumbar pikiran-pikiran curiga atau pikiran-pikiran controlling yang berlebihan. Nah, kita selalu diselesaikan di dalam suatu forum. Nah, inilah yang membuat akhirnya mekanisme itu sudah tumbuh, itulah yang membuat kita menjadi percaya diri. Selain itu juga saya selalu belajar lagi tentang manajemen project. Kira-kira itu saja. Kiatnya sederhana sebenarnya, Pak Tommy. Iya. Jadi waktu mendapat tugas sebagai project manager di Terminal 3, boleh tahu nggak Pak? Itu kan Bapak kan sudah pensiun dari perhubungan ya? Iya. Nah, artinya itu kepercayaan itu masih ada. Nah, itu penting itu. Baik Pak Tommy. Jadi waktu saya bergabung dengan
Angkasa Pura II itu umur saya kurang lebih 59 tahun. 59. Jadi artinya kapasitas intelektual masih kuat sekali, walaupun fisikal mungkin agak berbeda. Jadi disitulah potensi saya, kemampuan saya masih bisa digunakan. Jadi saya hanya mungkin juga bukan kebetulan, mungkin juga sudah ditakdirkan seperti itu. Karena saya bekerja di situ karena referensi mereka adalah bahwa saya telah membuat bandar udara di Palembang itu sukses menurut pandangan Angkasa Pura II. Itu adalah cikal bakal medium airport yang modern waktu itu dan beberapa kali mendapatkan penghargaan. Nah, referensi inilah yang membuat Angkasa Pura dengan senang hati menerima saya untuk bekerja di lingkungan mereka dan memimpin proyek dalam skala besar. Kira-kira itu. Jadi ada referensi sebelumnya, saya membangun bandara udara di Palembang waktu itu, dan itu suatu yang modern, yang tidak biasa, pakem-pakem yang baru, gitu. Inilah yang menurut komunitas Angkasa Pura ini bagus. Nah, siapa project manajernya waktu itu? Nah, itulah yang mungkin memudahkan saya masuk di dalam lingkungan Angkasa Pura waktu itu. Jadi itu modal ya, modal untuk kepercayaan ya, dan kemampuan ya. Iya, dan saya bisa memperlihatkan kemampuan untuk kepercayaan itu, kira-kira. Iya. Pak, di sharing kira-kira harus mempunyai bekal apa sudah dipercaya? Yang paling utama adalah integritas, Pak. Integritas. Jadi kita punya integritas. Kedua, kapabilitas. Terus kemudian ya itu tadi, kejujuran. Kejujuran itu penting, karena dalam proyek yang skala besar seperti ini, tentunya kalau tidak ada kejujuran, itu akan menjadi malapetaka, dari maladministrasi, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah modal saya, itu adalah integritas, kejujuran, dan kapabilitas. Nah, kapabilitas itu kita memang harus belajar terus, selalu monitor, selalu update tentang perkembangan bandar udara di seluruh dunia. Kira-kira itu. Itu yang paling sederhana, Pak. Selama perjalanan meniti karir, ini kan panjang sekali ya, berapa puluh tahun, pasti ada masalah-masalah yang timbul ya Pak ya. Namanya masalah pasti ada yang menghambat perjalanan karir profesional kita ya Pak ya. Nah, kira-kira gimana caranya untuk memanage masalah-masalah itu Pak? Gini Pak, jadi saya tidak melihat persoalan itu timbul dengan sendirinya. Itu juga terkait dengan diri kita. Artinya gini, saya ada beberapa pilihan. Akan menjadi birokrasi sampai dengan puncak karir, itu harapan semua pegawai negeri itu inginnya seperti itu waktu itu. Paling tidak jadi direktur atau dirjen kalau bisa. Saya waktu itu pilihan saya ingin menjadi profesional. Karena apa? Kalau saya jadi profesional, saya tidak akan pensiun sampai umur 70 pun saya tidak akan pernah pensiun. Kalau kita masih bekerja. Nah, disitulah bedanya. Kalau kita birokrasi, kan kita hanya memanage birokrasi. Nah, maksimumnya juga ada. Dan dia kalau bekerja profesional tentunya kan berbeda. Kalau saya memang sudah sejak menengah ini sudah terus-menerus ingin belajar, update, sehingga saya setelah purna tugas ini, saya akan menjadi seorang profesional. Nah, itulah yang pilihan itulah yang menjadi hambatan. Tapi hambatan ini juga membuat peluang bagi saya untuk mengekspresikan saya sebagai seorang profesional. Dan ini saya buktikan dan saya merasa bersyukur atas pilihan saya ini. Kira-kira itu. Ya. Sebetulnya cita-cita Pak Indra itu apa ya? Jadi memang cita-cita saya itu dulu juga tidak terlepas dari dunia penerbangan, Pak. Waktu itu saya lulus SMA, saya punya 2 teman yang pikirannya sama. Saya ingin jadi pilot, Pak. 2 teman saya nih, saya dan dia. Kebetulan pada saat
kita mau mendaftar, saya mau mendaftar, saya mendapatkan musibah waktu itu. Saya mengalami kecelakaan. Sehingga gugurlah itu harapan-harapan saya. Nah, saya sudah berlatih itu dengan teman saya, lari, pernapasan, stamina, bagus. Nah, teman saya itu diterima Pak waktu itu. Waktu itu rekrutmennya oleh Garuda. Waktu itu Garuda itu mengambil orang-orang berbakat. Salah satunya pemain bulu tangkis waktu itu kan. Kita tahun 72 Pak. Main bulu tangkis, dilatih, calon pilot, dididik fisik di Pusdikom di Cimahi. Nah, kawan saya ini sudah sampai ke sana, terus sampai dengan udah mau Curug ya waktu itu ya, titipan dari Garuda. Namun dalam perjalanan kawan saya ini juga ada hambatan karena tidak diberi izin sama orang tuanya, langsung mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Kira-kira itu. Gitu. Jadi memang sama dari SMA ingin jadi pilot Pak dulu Pak. Ini saya mau sharing juga ke Bapak Ibu saudara-saudara yang menonton. Ya kebetulan kita ini di dunia aviasi ya, jadi khususnya airport. Terus terang saya juga tadi Pak Indra cerita, jadi saya ketawa sendiri bahwa itu juga apa yang saya alami gitu ya. Jadi ya kita nih rupanya masuk ke jalur profesi bidang airport atau aviasi itu kebanyakan yang memang suka ya, hobi kelihatannya gitu kan. Jadi sebelumnya mungkin punya keinginan jadi pilot dan jadi pilot, jadi ya yang penting pokoknya masih di dunia aviasi, kelihatannya seperti itu ya Pak ya, gitu kan? Iya. Ya saya mirip ceritanya, saya juga coba pilot gitu kan, ya tapi udahlah itu cerita yang lalu. Ya benar, Garuda kalau nggak salah waktu itu batch-nya disekolahkan di Selandia Baru kalau nggak salah itu. Cuma kalau saya lebih nggak tahu disebut ekstrim lagi waktu kuliah Pak. Setiap tugas yang diberikan kuliah itu saya selalu mengarahnya ke aviasi Pak. Terakhir paper saya itu judulnya tuh Pusat Olahraga Dirgantara. Jadi mungkin kecintaan terhadap aviasi, dunia penerbangan, dunia airport ini sepertinya ada kesamaan, tidak muncul tiba-tiba ya Pak ya. Ya. Jadi suatu proses panjang. Artinya kita mungkin dari lulus SMA, mengamat, kuliah, ini akhirnya terjun ke sana dan ternyata never ending business katanya istilahnya. Benar. Jadi berubah terus. Paradigmanya berubah, parameter, kriteria berubah terus. Ya kita buktikan sekarang. Kan new era setelah COVID ini. Proses penerbangan semua berubah. Dari sisi customer, dari sisi airline, dari sisi penyedia jasa airport, semua berubah. Nah inilah artinya never ending gitu loh. Sampai nah, itu memang ya kita sampai tua, sampai di atas 70 pun masih wah ini bagian dari kehidupan saya gitu kira-kira. Sebaiknya profesi yang kita lakukan itu bidangnya yang kita suka, memang itu lebih baik ya. Lebih fokus, kita lebih semangat untuk menjalani itu, kelihatan seperti itu ya. Gitu. Lalu saat ini apa yang masih Pak Indra rencana kerjakan gitu kan? Baik Pak, saya sebenarnya punya cita-cita besar yang mungkin sebagai milestone terakhir lah dalam dunia saya mengabdi, mencintai profesi yang terkait dengan airport. Jadi saya ingin membuat suatu buku. Buku tentang airport. Apakah dari itu sisi perencanaan, manajemen construction terutama. Kelihatannya ini langka, Pak. Jadi saya juga pernah mengikuti beberapa course yang terkait dengan airport planning and design ya di beberapa negara di mancanegara, apakah di Jepang, apakah di Amerika. Mereka kalau membuat buku itu ya paling tidak ilmiah gitu loh. Jangan membuat buku sekilas pandang, pandangan seorang birokrasi, pandangan seorang dirut, pandangan seorang operator. Karena di sana dia hanya menceritakan kulit-kulit saja, menurut saya.
pasti. Dia tidak pernah membuat suatu analisis ilmiah, suatu perhitungan-perhitungan yang sangat berharga, apakah itu buat nanti akademisi, buat mahasiswa, buat profesional-profesional yang nanti ditugasi membuat airport. Ya, salah satu menghitung kapasitas, menghitung forecasting, terus kemudian itu dari sisi awal ya. Kemudian di dalam perjalanannya itu master planning. Kemudian dalam perjalanan lagi konstruksi, manajemen konstruksi. Nah, itu pun kalau dirinci banyak. Nah, inilah mata rantai yang ingin saya membuat benang merahnya dalam bentuk suatu buku. Kira-kira itu Pak Tommy yang belum yang saya sampaikan sampai saat ini. Nggak apa-apa, bagus. Mulai aja Pak. Silahkan mulai aja. Ya, itu tuh bagus tuh. Kita ya sharing apa yang udah kita lakukan gitu ya kepada apa namanya generasi-generasi yang sedang meniti karir gitu Pak ya. Lalu jadi, ya silakan. Inginnya buku itu tidak sekali baca terus ditaruh di laci, lupa. Saya inginnya buku itu ditaruh di rak, kalau ingin apa buka lagi, oh begini. Referensi ya. Itu ya. Iya. Ya. Ya, karena saya lihat profesor-profesor yang menjadi referensi konsultan dunia ini membuatnya seperti itu. Nah, ini salah satu yang nanti saya bagi rujukan. Iya. Lalu Pak Indra, kira-kira apa dari Pak Indra semacam tipsnya kalau seseorang mau jadi project manager? Jadi begini Pak, sumber daripada project manager itu bisa dari beberapa instansi ya. Bisa dari birokrasi, bisa dari profesional konsultan, bisa juga gabungan daripada duanya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan kalau dari birokrasi tentunya membangun jaringan terhadap birokrasi lainnya pasti lebih mudah. Terus dia juga jaringan kepada stakeholder lainnya juga lebih mudah. Nah, kalau dari profesional seorang project manager dari murni seorang konsultan itu juga banyak kelebihannya. Dia secara teknis detail sangat menguasai. Teori-teori pasti dia menguasai. Terus mengambil decision juga bisa cepat. Tapi juga ada kekurangan. Dia akan menjadi gap kalau dia harus berinteraksi dengan birokrasi, dengan Pemda, dengan ini. Karena Pemda itu karakteristiknya yaitu tadi bukan Pemda maksud saya itu. Birokrasi itu karakteristiknya seperti itu. Jadi siapa yang menyampaikan? Kadang ada seperti itu. Sehingga buat nanti generasi selanjutnya untuk ingin menjadi project manager tidak menjadi masalah buat saya. Apakah itu source-nya dari mana? Dari bekas birokrasi, apakah murni dari konsultan. Nah, ini saat ini memang kalau proyek besar dari BUMN itu syaratnya memang masih harus dari internal mereka. Padahal dulu sempat dibuka bahwa profesional pun bisa. Nah, ini kan saya sudah memberikan contoh seperti tadi. Saya kan sudah bukan waktu saya di Terminal 3 maupun saya di Kertajati kan saya bukan birokrasi. Saya kan sudah profesional, saya sudah di situ kan seperti saya sampaikan tadi. Jadi itu menjadi juga pilihan nanti karena terhadap generasi-generasi selanjutnya bahwa bisa dari manapun menjadi project manager, dan itu suatu kebanggaan yang seumur hidup tidak akan kita lupakan, bahwa itu adalah kita ikut menangani suatu proyek-proyek besar, skala besar, apakah itu dari project manager dari sisi perencanaan maupun sisi konstruksi maupun manajemen konstruksi maupun yang mengkoordinir daripada ketiganya. Kira-kira itu Pak. Ya, jadi ya seperti itu ya. Pak Indra, olahraganya apa ya Pak ya? Ya, olahraga itu penting. Olahraga. Saya sebenarnya kalau olahraga yang sifatnya permainan sangat jarang ya. Permainan seperti main golf, main tenis, terus hal-hal yang sifatnya teamwork, sepak bola apalagi tidak. Saya hanya rutin senam dan jalan pagi aja, seminggu 3 kali paling tidak
10.000 langkah, Pak. 10.000 langkah itu paling tidak. Sehari itu, 2 hari itu 10.000 langkah itu wajib itu buat saya. Jadi untuk menjaga kardio, menjaga pernapasan, menjaga stamina. Terus ya saya untuk melatih motorik, ya kan, saya salah satu penggemar naik motor, Pak. Oh. Jadi efek-efek angin, kita harus merespon bagaimana itu terlatih walaupun sudah senior usianya. Kira-kira itu, Pak. Lalu berikutnya Pak Indra, untuk penonton sedikit informasi bahwa saya Pak Indra tahun 2010 kita membuat organisasi ya Pak ya, namanya Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia. Mungkin lebih baik Pak Indra yang cerita, beliau ketua umum pertama. Baik, ya waktu itu kan situasinya terjadi persaingan positif dalam hal organisasi yang terkait pembangunan bandara, ahli bandar udara. Nah, apakah ini menjadi bagian yang mereferensikan kepada Kementerian Perhubungan atau kementerian lainnya? Karena pada saat itu ada beberapa teman-teman juga yang mempunyai keahlian juga tentang kebandarudaraan, ingin juga menggabungkan di dalam organisasi yang terkait dengan KPU-an, ya, public work. Nah, disitulah saya bertemu dengan Pak Tommy, terus kita melakukan pendekatan-pendekatan yang dibantu oleh para pejabat senior di Kementerian Perhubungan. Ya, boleh saya sebutkan satu persatu. Waktu itu adalah Bapak Bambang Cahyono, kemudian Bapak Ibu Aprianti, terus Pak Basuki, yang semua adalah pejabat di Kementerian Perhubungan dalam level direktur yang terkait bandar udara. Intinya kita bergerak di dalam suatu organisasi profesional yang individu-individunya adalah mempunyai kapasitas sebagai ahli bandar udara. Ini adalah yang cikal bakalnya, dan alhamdulillah selama 2 periode ini saya dengan Pak Tommy selaku Sekjen mengemban amanah ini dan tidak mendapatkan suatu hambatan yang berarti, dan sampai pada saat itu anggotanya sudah hampir 200 orang, Pak. Terima kasih. Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit bahwa organisasi ini penting untuk melengkapi proses perjalanan karir kita ya Pak ya, sebagai profesional. Gitu. Pak Indra, terakhir saran Pak Indra untuk generasi yang sedang membangun karir, tipsnya. Jadi dalam hal ini tentunya kan membangun karir dalam konteks bidang keprojekan ya, project manager. Jadi bukan sebagai birokrasi, tapi di sini saya sesuai dengan pengalaman saya selaku project manager, saya pernah menangani mega project, beberapa mega project. Jadi dalam membangun karir ini tentunya kita kan tidak tiba-tiba, kita berjenjang melalui anak tangga yang cukup panjang sehingga kita bisa menjadi project manager. Nah, untuk project manager ini tentunya kita harus selalu fokus dan bertanggung jawab dengan penuh integritas terhadap penugasan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun. Jadi tentunya dalam anak tangga ini kita tentunya tidak tiba-tiba menjadi project manager. Tentunya dia mungkin senior staff, koordinator, kemudian sampai dengan manajer untuk bidang-bidang keahlian tertentu. Kemudian dia sudah akan menjadi mengkoordinasikan daripada beberapa bidang profesi keilmuan di dalam membangun suatu proyek. Nah, di sana kan kita juga bisa merangkum, sudah bisa mengkoordinasikan pikiran-pikiran. Jadi kita untuk mencapai suatu project manager tidak harus
menguasai detail setiap suatu persoalan-persoalan yang terkait bidang teknis yang tentunya akan dikuasai oleh manajer-manajer tersebut. Nah, kita harus mempunyai suatu sikap bahwa kita bisa mendengarkan, bisa menganalisa, bisa mengambil decision, bisa juga menjadi suatu mediasi di antara suatu disiplin-disiplin ilmu yang semuanya menuju suatu keproyekan itu tadi. Nah, inilah adalah menjadi satu kiat dasar yang menjadi seseorang yang bisa menjadi project manager. Tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, basic communication adalah sesuatu yang mutlak. Jadi tanpa bisa mengkomunikasikan, tanpa bisa memberikan suatu narasi yang jelas kepada masing-masing stakeholder, tentunya ini akan sulit bagi seorang yang mendapat tugas sebagai project manager. Itulah kira-kira yang menjadi tips saya. Jadi kembali lagi, basic communication, apapun Anda punya kepandaian yang hanya untuk disiplin ilmu Anda sendiri, akan tidak memenuhi syarat sebagai seorang project manager. Kira-kira itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Demikian bincang-bincang singkat tentang perjalanan karir sukses Pak Indra Cahya. Semoga dapat menjadi masukan bagi Anda yang sedang meniti karir di bidang yang sama atau di bidang apapun, dan dapat membuka wawasan Anda. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih Pak Indra atas waktunya. Baik, sama-sama Pak Tommy. Selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Oke. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian.